Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sukma Pradana dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari usulan penelitian yang saya buat. Video presentasi ini dibuat sebagai tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun judul usulan penelitian yang saya buat ialah perbandingan metode forward chaining dan certainty factor dalam sistem pakar penentuan minat bakat siswa sekolah menengah pertama. Adapun pembahasan usulan penelitiannya, bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Di lingkungan sekolah, guru mengajar murid yang beraneka ragam, baik dari segi fisik maupun psikologi. Salah satu perbedaan ialah minat dan bakat para siswanya. Banyak penelitian yang membahas keberhasilan pembelajaran itu dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Seperti yang dilakukan oleh Fatmayanti dan Susantri tahun 2018, ada dua faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar siswa, yaitu faktor aspek dan faktor penelitian. Dalam faktor aspek, inovasi menduduki peringkat pertama sebesar 37,44%, sedangkan dalam indikator faktor penelitian, model pembelajaran memiliki pengaruh sebesar 18,94% dalam menemukan minat belajar siswa. Peraturan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler menyebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki hak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini mengisyaratkan setiap murid bebas memilih untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mereka. Perkembangan minat dan bakat siswa sangat dipengaruhi oleh minatnya terhadap suatu pekerjaan. Jadi, minat seseorang bisa terwujud apabila didukung oleh bakat-bakat yang memadai. Banyak penelitian terdahulu seputar sistem pakar pencarian minat bakat siswa seperti yang dilakukan oleh Dewi Kartika dan Pastima tahun 2020 dalam jurnalnya berjudul Sistem Pakar Penentuan Minat dan Bakat Ekstrakurikuler Siswa menyebutkan bahwa penelitian ini membantu guru dan murid dalam menentukan ekstrakurikuler yang tepat. Pembuatan aplikasinya juga teruji dan disamakan dengan keahlian pakar. Jadi hasilnya pun akurat. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan minat dan bakat siswa menggunakan sistem pakar. Namun, dua metode ini paling banyak digunakan, yaitu metode forward chaining dan metode certainty factor. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hoyri dan Agustina tahun 2014 tentang penentuan ekstrakurikuler menggunakan forward chaining, memperoleh kesimpulan bahwa pembuatan aplikasi itu dapat membantu siswa dalam memilih jenis ekstrakurikuler yang cocok. Penelitian menggunakan metode certainty factor yang dilakukan oleh Rachman dan Mukminin tahun 2018 berkesimpulan metode ini bisa digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap siswa dengan memberikan ciri-ciri dan stimulasi kecerdasan berdasarkan pakar ahli. Tingkat keakuratan dengan metode itu sebesar 74,60% dan menunjukkan perbandingan yang sama jika melakukan perhitungan manual dengan ahli pakar. Penentuan pemilihan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat terjadi di sekolah menengah pertama, diserahkan sepenuhnya pada siswa tanpa ada campur tangan guru maupun orang tua. Hal ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Louis dan Putri tahun 2019. Hal ini memperbesar kemungkinan ketidakcocokan ekstrakurikuler yang siswa pilih dengan minat dan bakat mereka, karena pada umumnya siswa akan memilih ekstrakurikuler berdasarkan mayoritas keinginan temannya ataupun orang tuanya, padahal mungkin ada banyak siswa yang berbakat dalam ekstrakurikuler tertentu. Karena itu, pemahaman kecocokan ekstrakurikuler sangatlah penting agar minat dan bakat siswa dapat dikembangkan dengan baik. Untuk mempermudah dalam penentuan minat dan bakat yang paling sesuai, tentu saja akurasi sangat menentukan. Maka dari itu, penulis berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian untuk melihat metode mana yang paling baik dengan tingkat keakuratan yang paling tinggi untuk membantu siswa-siswi SMP dalam menentukan minat dan bakat mereka. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana tingkat keakuratan dua metode
power chaining, dan certainty factor dalam menentukan minat bakat siswa di sekolah menengah pertama. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui metode terbaik dalam menentukan minat bakat siswa sekolah menengah pertama. Ada beberapa batasan masalah. Yang pertama ialah objek penelitian hanya siswa sekolah menengah pertama kelas 1 sampai dengan kelas 3. Metode yang digunakan adalah metode certainty factor dan metode forward chaining pada perancangan sistem paket. Hasil dan analisa akhir ialah terbentuknya sistem yang bisa membandingkan hasil atau tingkat keakuratan menggunakan dua metode tersebut. Dalam bab 2 studi pustaka membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang minat bakat dan potensi manusia, konsep dasar sistem pakar, metode certainty factor dan forward chaining, teori tentang minat dan bakat. Menurut Kadektutik tahun 2011, forward chaining ialah metode pencarian penarikan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Menurut Sucipto et al. Tahun 2019, certainty factor merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seseorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ada beberapa Al-Quran dan hadis tentang minat bakat. Salah satunya ialah surat Al-Isra ayat 84 dengan artinya tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metode forward chaining dan metode certainty factor. Adapun penerapan metode forward chaining berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Yunita tahun 2014, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pendefinisian masalah, yang kedua pendefinisian data input, yang ketiga pendefinisian struktur, yang keempat penulisan kode awal, yang kelima pengujian sistem, yang keenam perancangan antarmuka, yang ketujuh evaluasi sistem. Berikut merupakan metode penelitian certainty factor. Yang pertama itu perumusan masalah, lalu studi literatur, pengumpulan data dan informasi, analisis diagnosa, pembentukan basis pengetahuan, perancangan interface dan perancangan database, lalu masuk ke perancangan implementasi sistem, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Gambar ini berdasarkan jurnal dalam Mukorobin tentang alur kinerja penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya itu wawancara dengan ahli pakarnya dan studi pustaka. Seperti buku cetak, buku elektronik, jurnal, video, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Astrianis yang telah membimbing saya membangun dari bab 1 sampai dengan bab 3. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang telah mendukung saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.